Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, kita sering mendengar ayat kursi dan kita juga sering mengamalkannya. Di masyarakat sering diamalkan bersama-sama, baik sendiri, dalam acara, atau bukan dalam acara tertentu. Wahai sahabatku, pada kesempatan kita kali ini saya ingin menjelaskan kehebatan dan keampuhan dari ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Kalam Al-Quran wa Sayyidul Quran Al-Baqarah wa Sayyidul Baqarah Ayatul Kursi. Pemimpinnya kalam itu adalah Quran, dan pemimpinnya Quran adalah surat Al-Baqarah, dan pemimpinnya surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Ini kita mendengar hadis lain, misalnya begini, kalau siapa yang mengamalkan ayat kursi ini, maka dia tidak akan mati, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Intinya, dia akan masuk surga kalau dia mengamalkan ini. Loh, kenapa kok dia akan masuk surga? Karena kandungan dari ayat kursi itu mengandung ketauhidan, mengandung pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mengesahkan Allah, kita mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha hebat, Allah adalah tunggal, Allah adalah satu. Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hamba, kita akan beribadah kepadanya. Dan kalau kita beribadah kepadanya ditandai dengan rasa ketundukan kita kepada Allah, maka kita akan masuk surga. Karena ada ibadah-ibadah yang ditimbulkan dari penghambaan kita, mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat, setelah atau habis sholat, dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Dan ini sudah dipraktikkan oleh sahabatku. Sahabatku sudah sering membaca ayat kursi setelah sholat, misalnya habis sholat. Ini kalau ditambah dengan ilmunya akan tambah semakin mantap, tambah semakin yakin, tambah akan meneruskannya, akan masuk surga. Jadi kalau ditanya, kok membaca gitu kok masuk surga? Iya, karena kandungannya itu membacanya sambil meresapi bahwa kalau dia membaca ayat kursi itu dia ingat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu muncul dalam sebuah tindakan-tindakan ibadah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama masuk surga dari itu. Yang kedua, wala yuwadhifu 'alaiha illa siddiqun aw 'abid. Yang melanggengkan itu adalah orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau kita mau melanggengkan itu, kita termasuk orang yang ahli ibadah. Dan yang ketiga, waman qara'aha idza akhadha maj'ahu amanahullahu 'ala nafsi wajari jari wal abyad haulah. Barang siapa yang membacanya sebelum tidur, sebelum dia membaringkan tubuhnya untuk tidur, maka Allah akan memberi keamanan, keselamatan pada dirinya, keselamatan tetangganya, dan juga tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah di sekitarnya. Jadi kalau kita membacanya, efeknya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi aman, wahai sahabatku. Mau meninggalkan membaca ayat kursi kalau begitu, jangan ditinggalkan. Jangan, sahabatku, baca itu ya. Kemudian di dalam ayat kursi itu ada Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum ini menurut Imam Al-Qurtubi menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, itu adalah Ismul A'zam yang siapa yang berdoa dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, bahwa Nabi Isa ketika mau menghidupkan orang mati sebagai bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, ketika Nabi Isa itu mau menghidupkan orang mati, itu berdoanya menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum, gitu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Asif bin Barkhiyah ketika mau memindahkan istana Ratu Bilqis, dipindahkan secepat kilat, yang kalau misalnya jin ifrit itu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, tapi Asif bin Barkhiyah sebelum engkau berkedip, itu sebelum engkau mengkedipkan mata, itu istana sudah pindah. Itu doanya pakai Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang Ya Hayyu Ya Qayyum tadi itu ada di dalam ayat kursi. Karena itu langgengkanlah. Karena tadi, satu, kalau Anda melanggengkan, Anda membacanya, satu,
tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Masuk surga, masuk surga. Yang kedua, dia termasuk ahli ibadah. Dan yang ketiga adalah dia aman, keluarganya aman, lingkungannya aman, daerah sekitarnya aman. Ayo, langgengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.